Kon Si-hyun, Choi Soo-ji dan Lee Si-ju adalah tiga sahabat yang mereka adalah sama-sama berasal dari keluarga orang kaya raya. Namun mereka adalah anak-anak yang punya banyak masalah dalam hidup keluarganya. Karena itu mereka tak ada rasa simpati kepada siapapun. Bahkan mereka sampai rela membuat taruhan untuk mendapatkan hati orang lain dan kemudian menyakiti hati mereka. Hingga suatu hari, Tae-hee menjadi korban target mainan mereka. Namun taruhan itu malah justru membuat Si-hyun melibatkan perasaannya dan akhirnya membuatnya beneran jatuh cinta padanya. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu sekolah terdapat tiga sahabat yang mereka adalah merupakan anak-anak orang kaya. Mereka adalah Kon Si-hyun, Choi Soo-ji dan Lee Si-ju. Kon Si-hyun adalah lelaki playboy yang selalu berhasil memikat hati para wanita dan tak kenal berapapun usia mereka. Choi Soo-ji adalah wanita arogan dan sombong yang tak pernah berpikir sebelum bertindak. Sementara Lee Si-ju adalah playboy terkenal yang hanya ingin menikmati kehidupan masa mudanya. Pada suatu hari di hari kelulusan mereka, Soo-ji bertemu dengan mantan gurunya. Yang mana 4 tahun silam, Soo-ji yang sangat polos itu pernah jatuh cinta dengan guru kesenian itu. Namun cinta pertamanya hancur berantakan hanya karena uang yang diberikan oleh ibunya. Mendengar kabar pernikahan guru itu, mereka pun merencanakan balas dendam. Sebagai balasannya, di hari kelulusan itulah, video perselingkuhan calon istri guru itu ditayangkan dan menjadi tontonan publik di sana saat itu. Menurut Soo-ji, mengambil sosok orang yang paling berharga dalam hidup seseorang adalah cara ia balas dendam terbaiknya. Di lain kesempatan, terlihat seorang laki-laki yang bernama Lee Keyong yang menjemput Soo-ji dan membawanya berkumpul dengan teman-temannya. Namun di sana, hati Soo-ji lagi-lagi dipermainkan ketika Keyong mengatakan bahwa hubungan mereka tidaklah lebih dari sekedar teman. Di waktu yang sama, Si-hyun pun kembali menggoda wanita yang terlihat polos di matanya. Wanita itu bernama Jong Na-yun. Tak lama kemudian, Soo-ji pun mendatangi dua sahabatnya itu dan curhat mengenai kejadian yang menimpanya. Sesampainya di rumah, Si-hyun mengungkapkan pada ayahnya bahwa ia tak ingin kuliah. Kenakalannya itu malah disambut dengan ancaman oleh ayahnya terkait tes DNA yang menunjukkan bahwa mereka tak memiliki hubungan darah. Dan kebenaran itu hanya diketahui oleh ibunya yang dimana ia sudah meninggal dunia. Kebenaran yang hanya diketahui oleh mendiang ibunya itu pun membuat Si-hyun hanya bisa patuh pada ayahnya. Dalam perjalanannya yang dipenuhi dengan kesedihan mendalam, tiba-tiba Si-hyun tak sengaja bertemu dengan wanita yang bernama Tae-hee. Kertas DNA yang kini berada di tangan Tae-hee, membuat Si-hyun memintanya untuk ia membuang saja kertas itu tanpa membukanya. Kon Si-hyun yang menangis mengingat mendiang ibunya, malah dibuat tersenyum sejenak dengan tingkah Tae-hee yang tertidur di bas. Kepergian Tae-hee pun membuat Si-hyun memungut surat yang jatuh dari tasnya tersebut. Sementara itu, Si-ju yang berkunjung ke rumah Soo-ji untuk menghiburnya malah mendapat fakta bahwa Jong Na-yun adalah ibu dari teman sekolah mereka yang bernama Ko Kyung-jun. Kisah Na-yun dan Si-hyun menjadi pembicaraan para ibu-ibu di sana. Na-yun pun hanya bisa mengkhawatirkan reputasi anaknya. Berita yang tersebar itu pada akhirnya sampai ke telinga Ko Kyung-jun. Ko Kyung-jun sendiri adalah satu-satunya sahabat dekat Tae-hee yang ternyata diam-diam menyukai Seju. Tae-hee yang melihat postingan Kyung-jo bersama tiga sahabat itu, sontak tak mengenali Si-hyun dan malah berpikir bahwa lelaki itu adalah sosok yang disukai Kyung-jo. Di acara penerimaan beasiswa, Tae-hee bertemu dengan Kyung yang merupakan kenalannya di masa lalu. Kyung ternyata diam-diam menyimpan perasaan pada Tae-hee. Dan kebersamaan mereka itu dilihat langsung oleh Soo-ji yang ibunya menjadi penyumbang di acara itu. Soo-ji yang menyimpan dendam besar dengan Kyung, mulai menargetkan dua orang yang menjadi sosok penting untuk masa depan Kyung, yaitu Pak Ki-jong, anak orang kaya yang ingin dinikahinya, dan Tae-hee yang merupakan cinta pertamanya. Yang diinginkan oleh Soo-ji adalah membuat Kyung merasakan penolakan yang tak pernah ia rasakan. Namun Si-hyun yang sedang dalam masalah dengan cepat menolak balas dendam kekanak-kanakan itu. Di sana pula, Si-hyun bertemu dengan Na-yun yang memohon untuk tak memberitahu hubungan mereka pada anaknya. Pembicaraan yang penuh tawa itu disaksikan oleh Tae-hee yang masih mengira bahwa Kyung-ju menyukai Kon Si-hyun.
Acara yang berlanjut membuat Sihyun dan Suji kaget dengan pengumuman kencan dan pertunangan antara ibu Suji dan ayah Sihyun. Tae-hee melihat bahwa acara pameran seni milik ibunya akan segera diadakan di tempat itu dan mempertemukannya dengan ibunya. Tae-hee terlihat menyimpan dendam pada ibunya. Ternyata 4 tahun yang lalu ibunya mengirim Tae-hee dan ayahnya ke Jerman dan tak menghubungi mereka selama 4 tahun. Kemudian tiba-tiba menceraikan ayahnya dan memberi hak asuh anak. Tae-hee yang telah dewasa menginginkan agar ia dan ibunya tidak bertemu lagi. Di waktu yang sama, Sihyun yang terguncang mendengar pertunangan ayahnya malah hampir menabrak Tae-hee yang dipenuhi dengan kesedihan. Kejadian itu malah membuat Tae-hee sejenak mengingat masa lalu buruknya, di mana ia pernah mengalami kecelakaan. Melihat tingkah aneh itu, Sihyun pun berusaha menenangkannya. Tak ingin ada masalah, Sihyun memberi nomor teleponnya pada Tae-hee untuk menghubunginya jika ingin menerima ganti rugi. Hal itu pun membuat Tae-hee akhirnya mengenali Sihyun sebagai sosok orang yang disukai oleh Kyung-ju. Sementara itu, Suji malah menggila dengan berita pertunangan ibunya yang membuatnya mengingat kembali kematian ayahnya. Ketidakstabilan mental Suji pun hanya bisa ditenangkan oleh Sihyun seorang. Keesokannya, ibu Suji hanya bisa meminta maaf pada anaknya. 3 sahabat itu kembali berkumpul di tempat persembunyian mereka. Di sana Seju hanya bisa mengejek hubungan mereka yang akan menjadi saudara tiri. Tahu bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah bisnis, dia akan membuat mereka saling menjatuhkan. Sihyun pun berpikir untuk menikah saja dengan Suji sebelum orang tua mereka menikah terlebih dahulu. Seju pun setuju dengan perkataan itu. Namun ternyata, malah membawa adu mulut antara Suji dan Sihyun yang membuat Seju memutuskan untuk pergi. Suji kemudian menguji Sihyun untuk mencoba menciumnya jika ia ingin menikahinya. Di masa lalu, Sihyun pernah mengungkapkan perasaan sukanya pada Suji. Suji yang merasa bahwa itu hanyalah perasaan sementara, mencoba menguji Sihyun untuk menciumnya. Yang ternyata tak bisa mereka lakukan karena terbiasa dengan hubungan persahabatan yang lebih dalam. Begitu juga di masa kini mereka pun tak bisa melakukan itu. Sebaliknya, Suji malah meminta Sihyun untuk membuktikan rasa cintanya dengan permainan balas dendam pada Kyung. Dan taruhan mereka kali ini adalah pernikahan mereka. Jika balas dendam itu berhasil, maka Suji akan setuju menikahi Sihyun sebelum pernikahan orang tua mereka. Yang Suji inginkan adalah membuat Tae-hee jatuh cinta kepada Sihyun. Dan ketika perasaannya menjadi dalam, harus memutuskan Tae-hee hingga ia merasakan sakit hati yang mendalam. Mereka pun memulai aksinya. Dengan cepat Suji mendapatkan hari kepindahan Tae-hee di asrama barunya. Untuk menjadikan hari itu sebagai pendekatan yang bagus bagi Sihyun. Sementara Sihyun yang melihat nama Tae-hee di surat yang terjatuh itu, akhirnya tersadar yang wanita itu adalah Tae-hee. Sihyun pun mengunjungi rumah Tae-hee untuk meminta maaf atas kecelakaan itu. Tetapi malah mendapati kehadiran Na-yoon di sana. Rumah Kyung-ju ternyata didaftarkan Tae-hee sebagai alamat rumahnya. Tae-hee yang melihat interaksi ibu Kyung-ju dan Sihyun lagi, berusaha membuat Kyung-ju tak melihat kemesraan mereka. Namun pada akhirnya semuanya gagal. Tae-hee yang masih mengira Kyung-ju menyukai Sihyun dengan cepat meninggalkan mereka berdua. Di sana Yong-ju merasa malu dan kesal ketika mendapati fakta bahwa Seju dan Suji tahu hubungan Sihyun bersama ibunya. Tae-hee yang melihat dari kejauhan, kembali salah paham dengan mengira bahwa Kyung-ju telah ditolak oleh Sihyun dengan memilih ibu Kyung-ju. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tae-hee adalah memisahkan mereka dari si playboy itu. Keesokan harinya, Sihyun kembali melanjutkan aksinya untuk menggoda Tae-hee. Namun adegan yang ia harapkan malah dirusakkan oleh Tae-hee sendiri. Di bus itu pun, Tae-hee malah harus berhadapan dengan lelaki mesum yang lalu membuat Sihyun mengambil kesempatan itu untuk terlihat keren. Namun ternyata orang itu adalah sewaan Sihyun untuk memperlancar aksinya yang dengan cepat ketahuan oleh Tae-hee. Di sana pun Tae-hee menanyakan semua kebetulan yang terus mempertemukan mereka. Dan bingung dengan tingkah Sihyun yang ingin mendekati Tae-hee. Perkataan Sihyun yang bilang bahwa ini pertemuan ketiga mereka, akhirnya membuat Tae-hee mengingat sosok lelaki ini.
Tae adalah wanita yang tak ingin terlibat hubungan romantis meski ia populer di kalangan para lelaki. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Si-hyun untuk menggodanya, pada akhirnya tetap tidak berhasil memikatnya. Padahal dari sudut pandang Si-hyun, bahwa ia merasa telah berhasil merebut hati Tae yang bahkan nama itu masih saja ia lupa. Sudah lelah dengan perlakuan Si-hyun, Tae pun mulai mengejeknya sebagai penggoda para wanita termasuk ibu temannya sendiri. Dan meminta agar ia tak pernah melihat wajah Si-hyun lagi. Namun secara diam-diam, Tae mulai merasa bersalah dengan perkataan yang dianggapnya keterlaluan. Di kesempatan itu, Si-hyun mulai mempermainkan Tae agar bisa membuatnya terganggu. Suji menemui Kyung-ju dan mencari tahu semua hal tentang Tae-jong yang merupakan wanita yang ingin dinikahi oleh Kyung. Namun di sana ia malah mendengar pengakuan Kyung-ju yang selama ini menyukai Seju. Suji pun menginginkan agar Seju bisa mendekati teman Tae itu. Di pagi hari Si-hyun terbangun dengan mood yang buruk akibat jadwal Tae yang menjadi sukarelawan. Lagi-lagi Tae bertanya alasan Si-hyun yang mengikutinya sampai sana. Tanpa ragu pun Si-hyun mengungkapkan ketertarikannya pada Tae yang berhasil membuatnya sedikit salah tingkah. Untuk pertama kali sepanjang hidupnya Si-hyun melakukan pekerjaan dan kegiatan yang sangat asing baginya. Hanya untuk semata-mata menarik perhatian Tae. Hari yang sangat melelahkan bagi Si-hyun membuat Tae membiarkan bahunya menjadi sandarannya. Dalam perjalanan itu, Tae meminta maaf atas perkataan kasarnya pada Si-hyun. Dan menegaskan bahwa ia tak akan mengencaninya dengan alasan bahwa sahabatnya juga menyukai Si-hyun. Kepulangan Si-hyun dengan kekecewaan membuat Tae kembali merasa bersalah. Di rumahnya Si-hyun mendengar fakta bahwa Kyung-ji sebenarnya menyukai Seju, yang langsung membuat Si-hyun sadar atas kesalahpahaman Tae. Sementara di klub, Kyung-ju berusaha mendapat perhatian Seju yang malah berakhir membuatnya sakit hati. Melihat tingkah Seju yang bersenang-senang sendiri, Suji pun memutuskan untuk pulang. Namun ia malah diganggu oleh seorang pria yang membuatnya risih. Seju yang melihat hal itu lantas memukul orang tersebut. Seju yang terlalu sering mendapat pukulan dari orang tuanya, semakin membuat Suji khawatir jika harus mendapat pukulan lagi dari orang lain. Kyung-ju yang pulang dari klub menceritakan semua kejadian yang membuatnya sakit hati pada Tae. Di sanalah Tae akhirnya mendapati fakta yang sebenarnya bahwa orang yang disukai sahabatnya itu bukanlah Si-hyun melainkan Seju. Tae kembali melakukan kegiatan sukarelawannya dan dipenuhi pertanyaan atas keberadaan Si-hyun yang tak ikut dengannya. Hingga malam pun tiba, Si-hyun mendatangi tempat itu dan kembali membuat Tae berdebar atas perkataan dan perlakuan Si-hyun. Di waktu yang sama, Ibu Suji sedang menunggu kedatangan ayah Si-hyun sembari ditemani oleh anaknya. Namun ternyata ayah Si-hyun malah menemui Ibu Tae dan mengungkapkan kerinduannya selama ini. Tak sengaja pun Suji melihat kemesraan ayah Si-hyun dengan wanita lain. Si-hyun mengungkapkan semua perasaannya pada Tae dengan akting yang sangat sempurna. Dan bersedia menunggu jawaban Tae hingga kapanpun itu. Tak lama kemudian, kemesraan mereka malah ketahuan oleh ibu-ibu di sana. Hingga membuat Tae berusaha menghindari Si-hyun karena malu. Lagi-lagi Tae merasa aneh dengan dirinya, yang hanya berdiam diri menikmati perlakuan manis dari Si-hyun. Sementara itu, Suji hanya bisa menutup mulutnya dengan apa yang dilihatnya barusan. Suji merasa kasihan dengan ibunya yang sepertinya benar-benar mencintai ayah Si-hyun, meski pertunangan mereka hanyalah sebatas bisnis. Perasaan Tae yang mulai tertarik pada Si-hyun langsung ketahuan oleh Kyung-ju. Untuk itu, Kyung-ju menghubungi Suji untuk menanyakan pendapat Si-hyun tentang Tae. Namun Suji malah menjawab bahwa Si-hyun yang terlihat tidak tertarik pada Tae. Perkataan itu terus menghantui Tae yang lantas membuatnya bersikap dingin dengan Si-hyun. Sontak hal itu membuat Si-hyun pun capek dengan tingkah Tae dan pergi dalam keadaan marah. Di tempat persembunyian mereka, Si-hyun memutuskan untuk berhenti menggoda Tae lagi, dengan alasan bahwa Tae tak bisa menyukainya. Mendengar alasannya tersebut, Suji merasa itu tidak masuk akal, mengingat yang menggoda Tae bukanlah Seju melainkan Si-hyun.
Tetapi rencana itu tetap harus dilanjutkan karena sebentar lagi Taehi harus pindah ke asrama barunya. Rencana yang berlebihan ini membuat Suji mendapati mata Si-hyun yang dipenuhi dengan kekhawatiran pada Taehi. Tentu hal itu membuat Suji marah padanya atas ketakutan perubahan perasaan Si-hyun. Namun Si-hyun meyakinkan bahwa ia harus percaya padanya. Karena Si-hyun adalah orang yang siap melakukan apa saja jika Suji menyuruhnya. Hari kepindahan Taehi pun telah tiba. Kehadiran Si-hyun yang membantunya secara tiba-tiba sontak membuat Taehi kaget dan senang. Namun di asrama itu, Taehi malah mendapat kabar bahwa ia sendiri telah membatalkan kepindahannya. Sehingga kamar itu telah ditempati oleh orang lain. Kabar itu langsung diketahui oleh Si-hyun bahwa pelakunya adalah Suji. Lantas kesempatan ini diambil Si-hyun dengan membawa Taehi ke rumahnya. Tepat saat itu, mobil yang Si-hyun kendarai malah membuatnya dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan pencurian. Padahal, mobil itu adalah milik mendiang ibunya. Si-hyun pun meninggalkan Taehi dengan memberitahu kode rumahnya, yang ternyata adalah nomor telepon Taehi. Sementara itu, Si-hyun malah harus meluruskan kepemilikan mobil ibunya. Setibanya di sana, kehadiran Taehi dengan pengetahuan mengenai warisan, membuat para polisi di sana tak bisa berkata-kata. Untungnya urusan itu bisa selesai ketika sekretaris ayah Si-hyun membantunya. Dan kali ini giliran Taehi yang membuat Si-hyun berdebar atas kebaikannya. Tanpa ragu pula, Taehi pada akhirnya mengakui rasa sukanya pada Si-hyun yang telah tumbuh setelah mengenalnya. Tentu saja keberhasilan itu membuat Si-hyun mengambil langkah yang menjadikan mereka sebagai sepasang kekasih. Tanpa direncanakan, Si-hyun menjadikan Taehi sebagai tetangganya di apartemennya. Pemilik gedung itu sendiri adalah Kon Si-hyun. Namun ia merahasiakan hal itu pada Taehi. Hubungan mereka yang berjalan sesuai rencana, membuat Si-hyun memuji dirinya yang kembali berhasil memikat hati para wanita. Namun tidak semuanya berjalan sesuai rencana, karena Si-hyun harus menerima kemarahan atas kesalahan-kesalahan kecilnya saat membantu Taehi. Di waktu yang sama, Suji merasa sedih ketika mengira bahwa Si-hyun masih berada di kantor polisi. Tak ada pilihan lain, akhirnya Suji dan Seju pun hanya bisa menikmati waktu berdua tanpa kehadiran Si-hyun. Keesokan harinya, Si-hyun memberi perlengkapan atas kepindahan Taehi. Rasa terima kasih Taehi itu membuat Si-hyun salah fokus dengan senyuman indahnya. Di sisi lain, kini Taehi memulai hari pertamanya sebagai seorang mahasiswi. Di sana pun ia bertemu dan berkenalan dengan Suji untuk pertama kalinya. Tepat saat itu, Si-hyun datang menjemput Suji dan Kyungju untuk datang ke sebuah acara. Suasana itu membuat Taehi terasa diabaikan seketika. Perasaan kecewa Taehi semakin menambah ketika ia akhirnya tahu bahwa Si-hyun adalah pemilik gedung yang ia tinggali saat ini. Si-hyun bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa, dan malah mengajak Taehi makan di rumahnya. Namun keadaan malah berubah menjadi canggung, ketika Taehi tak sengaja menjumpai beberapa alat pengaman kelamin berupa kondom di laci Si-hyun. Si-hyun tak bisa menahan rasa malunya dan hanya bisa menyalahkan Seju yang merupakan pemilik dari pengaman itu. Keesokan harinya, Suji menanyakan alamat tempat tinggal baru Taehi pada Si-hyun. Tak ingin menjadi masalah besar, akhirnya Si-hyun pun berbohong pada Suji dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu. Yongju mengajak Seju untuk berlibur bersama dengan 3 sahabatnya itu, yang tentu ditolak olehnya. Yongju yang sangat putus asa untuk bisa dekat dengan Seju, pada akhirnya berhasil membujuk Taehi. Ibu Keongji yang sakit membuat Keongju memohon agar Taehi tetap bergabung di liburan itu, dan berjanji akan segera menyusulinya. Mendengar bahwa Taehi akan sendirian tanpa kehadiran temannya, Si-hyun yang awalnya tidak ingin ikut malah dengan cepat menjemput Taehi. Dalam kesempatan itu, Si-hyun meminta maaf pada Taehi atas kebohongannya yang tak memberitahu bahwa ia adalah pemilik dari gedung itu. Namun di sana Taehi malah menggoda Si-hyun tentang pengaman yang ia temukan. Sesampainya di sana, Suji dibuat kaget dengan kehadiran dan kemesraan Si-hyun pada Taehi. Melihat perkembangan hubungan mereka yang terlalu cepat, Suji pun tiba-tiba mulai menunjukkan kemarahan dan kecemburuannya pada Si-hyun. Di malam yang telah tiba, Taehi mengungkapkan rasa irinya pada persahabatan mereka bertiga. Yang lalu disambut Suji dengan cerita masa lalu terkait taruhan-taruhan yang mereka lakukan dulu. Seolah-olah memberi peringatan pada Taehi, bahwa ia hanyalah salah satu orang dari banyaknya taruhan mereka bertiga.
Sayangnya suasana menjadi dingin ketika Si-hyun menegur Tae-hee untuk tidak banyak berbicara mengenai dirinya di saat belum banyak mengenalnya. Di kolam renang, Tae-hee yang ingin menikmati waktu sendirinya, malah dikagetkan dengan kehadiran Si-hyun di kolam itu secara tiba-tiba. Dalam kesempatan itu, Si-hyun hanya bisa meminta maaf pada Tae-hee. Sehingga bujukannya membawa mereka ke situasi romantis. Situasi romantis itu pada akhirnya digagalkan oleh Si-hyun sendiri, dan mengajak Tae-hee untuk melihat bintang bersama. Setelah kepergian Si-hyun, Tae-hee malah berhadapan dengan Suji di sana. Dengan penuh tatapan tulus, Suji memberitahu Tae-hee bahwa dirinya dan Si-hyun sebenarnya saling menyukai yang lantas membuat Tae-hee terbungkam. Mood buruk itu kembali membuat Tae-hee menolak ajakan Si-hyun untuk melihat bintang. Dan mencoba menahan perasaan sedihnya ketika melihat Si-hyun. Suji yang bertemu Si-hyun memberi peringatan untuk tidak menyembunyikan sesuatu padanya dan Seju. Terlihat dari percakapan itu, bahwa Seju mengira bahwa taruhan mereka hanyalah sekedar mogok makan dan bukan tentang pernikahan mereka. Di sisi lain, Ibu Suji yang sedang melakukan sukarelawan secara tak sengaja melihat foto Ibu Si-hyun, yang lalu membuatnya teringat kembali terhadap hari di mana Ibu Si-hyun menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokannya, Si-hyun yang mendapati Tae-hee telah pulang duluan, langsung memutuskan mencari keberadaannya. Suji pun terlihat kecewa dengan mengatakan pada Seju, bahwa sepertinya Si-hyun tidak lagi mempermainkan Tae-hee melainkan mempermainkan mereka sendiri. Keadaan kaki Tae-hee yang sakit akibat telah terjatuh, membuatnya berhenti sejenak. Hingga berhasil mempertemukannya dengan Kon Si-hyun. Tanpa ragu pun Si-hyun kemudian menggendongnya dengan kekecewaannya pada Tae-hee yang pergi tanpa pamitan. Namun pada akhirnya, kelakuan Tae-hee di sana berhasil membuat Si-hyun kembali tertawa. Sesampainya mengantar Tae-hee, Si-hyun terus saja menghabiskan waktu bersamanya. Dengan penuh kebahagiaan mereka pun akhirnya membuat kenang-kenangan berupa foto. Suatu ketika, terlihat Tae-hee yang sedang keluar dari apartemen Si-hyun. Nampak terlihat perkembangan hubungan mereka yang semakin romantis. Dalam perjalanan mereka, sembari Tae-hee menceritakan liburan itu pada Kyungju, Si-hyun malah kembali menggoda Tae-hee hingga membuat Tae-hee malu sendiri. Keesokannya, Si-hyun yang terus memandangi kecantikan Tae-hee yang sedang sibuk melakukan pekerjaan paruh waktunya. Tepat saat itu, Kyung datang menemui Tae-hee, dan berhasil membuat Si-hyun cemburu dan kesal. Ditambah lagi ketika Tae-hee hanya menganggapnya sebagai kenalan biasa di depan Kyung. Namun pada akhirnya, Kyung malah membuat Tae-hee marah atas kebohongannya. Di mana Kyung awalnya mengatakan bahwa akan memberi Tae-hee pekerjaan paruh waktu, namun ia malah membawanya untuk makan malam bersama. Hal ini justru membuat Kyung semakin terpesona pada Tae-hee. Dalam perjalanannya yang dipenuhi dengan rasa kekesalan, Tae-hee pun menyempatkan dirinya membantu anak-anak di sana. Walau pada akhirnya, Si-hyun lah yang membantu mereka. Hingga kesempatan itu diambil Si-hyun untuk mengajak Tae-hee makan malam bersama. Di rumah Si-hyun, Tae-hee melihat betapa bagusnya lukisan Si-hyun. Namun ia terdiam ketika melihat wajah Suji yang dipenuhi di kertas itu. Mendapat telepon dari ayahnya, Tae-hee menggunakan kesempatan itu untuk menghindari Si-hyun. Tak lama kemudian, Si-hyun akhirnya melihat lukisan yang dilihat Tae-hee tadi. Dengan jujur pun Tae-hee mengatakan bahwa hubungan mereka itu sangatlah sulit baginya. Entah karena mereka lambat bertemu atau hanya Tae-hee saja yang terlalu berharap menjadi pacar Si-hyun. Persahabatan yang terjalin ketat antara Si-hyun dan Suji, membuat Tae-hee memilih mundur lebih dulu daripada merasakan sakit hati yang ia takutkan selama ini. Kejadian itu dianggap Si-hyun sebagai kesempatan bagus untuk tidak menyakiti Tae-hee atas taruhan itu. Namun tetap saja ia merasa keadaan ini aneh ketika Tae-hee sudah mulai mengisi hatinya. Taeju dan Suji menjemput Si-hyun yang sedang meluapkan kesedihannya pada alkohol. Dalam keadaan mabuk, Si-hyun menanyakan Suji tentang apa yang telah dikatakannya pada Tae-hee. Dengan jujur Suji menjawab bahwa ia mengatakan dirinya dan Si-hyun saling menyukai. Perasaan Si-hyun yang berubah itu tentu membuat Suji marah dan kesal.
Saat itulah Seju yang tak tahu apa-apa hanya bisa bertanya tentang apa yang membuat Suji terlalu berharap perasaan cinta pada Si-hyun. Seju merasa bahwa perlakuan Si-hyun yang selama ini terlalu membuat Suji terbawa suasana saja. Dan mengira bahwa itu adalah perasaan cinta. Padahal perlakuan baik Si-hyun selama ini hanyalah sebatas teman saja. Tepat saat itu, Suji malah mencium Seju. Dengan mengatakan bahwa perlakuan apapun itu tak ada apa-apanya baginya. Di balik kesedihan Si-hyun, Tae-hee malah cepat bangkit dengan mencari rumah baru. Namun setibanya, ia menjumpai pesawat kertas milik Si-hyun dulu. Di sanalah Tae-hee membuka kertas itu dan mengetahui rahasia Si-hyun yang tak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Seju yang mengunjungi Si-hyun di rumah sakit, akhirnya bisa memastikan bahwa taruhan itu telah berakhir. Dan Seju pun jujur bahwa Suji adalah cinta pertamanya. Dan akan membuat hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Si-hyun sendiri tentu menyetujui keinginan Seju. Tae-hee yang mencari keberadaan Si-hyun untuk mengurus kontrak pemindahannya, akhirnya mendapat kabar dari Kyung-ju bahwa Si-hyun sekarang berada di rumah sakit. Ia pun mengunjunginya di sana. Kesempatan itu diambil Si-hyun untuk meminta maaf pada Tae-hee karena telah membuatnya bingung. Di sana Si-hyun menjelaskan bahwa memang ia menyukai Suji bahkan hingga sekarang. Namun rasa suka itu hanyalah sebatas teman. Menurutnya di masa lalu ia hanya salah mengira bahwa itu adalah perasaan cinta. Namun kehadiran Tae-hee akhirnya membuatnya bisa membedakan kasih sayang, cinta dan sahabat. Dikarenakan saat ini, Si-hyun yang telah menyukai Tae-hee dan mengetahui perasaan cinta yang sebenarnya. Pada akhirnya, Tae-hee mulai memaafkan Si-hyun dan semakin luluh ketika Si-hyun memberi kalung milik mendiang ibunya. Di sisi lain, ayah Si-hyun mendapat diagnosa terkait kesehatannya, di mana dokter mengatakan bahwa ada kemungkinan ia bakal kehilangan penglihatannya. Satu-satunya orang yang dipikirkannya saat itu hanyalah ibu Tae-hee saja. Sayangnya ia tak bisa menghubunginya, mengingat terakhir kali ibu Tae-hee ingin jika mereka tidak bertemu lagi. Sementara Si-hyun yang akhirnya keluar dari rumah sakit, kini memulai hubungan barunya dengan Tae-hee dan menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, Taeju memulai bisnisnya sendiri dengan membuka restorannya. Persahabatan antara mereka bertiga terlihat baik-baik saja. Namun diam-diam, Si-hyun menginginkan agar Kyung-ju tidak memberitahu Seju dan Suji terkait hubungannya bersama Tae-hee. Akibat proyek yang dilakukan ayah Si-hyun dengan menggunakan perusahaan ibu Suji, terjadi demo dari beberapa karyawan yang menyebabkan Suji harus melihat ibunya dipermalukan. Saat itu pun Suji terus memohon agar bisa menikah dengan Si-hyun. Ia takut jika pernikahan ibunya benar terjadi, maka ayah Si-hyun akan selalu memanfaatkan dan merugikan ibunya dalam hal bisnis. Suji yang terus menggila malah disambut oleh tatapan dingin Si-hyun. Si-hyun mengatakan bahwa ia ingin Suji berhenti menggunakan persahabatan mereka sebagai senjatanya. Karena jika itu terus terjadi, Si-hyun pun tak bisa menahan kemarahannya lagi. Mau tidak mau, Suji akhirnya mengaku bahwa ayah Si-hyun sedang berkencan dengan wanita lain. Si-hyun pun marah dan terus bertanya terkait siapa sosok wanita itu, yang tentu saja tak dikenal juga oleh Suji sendiri. Satu-satunya orang yang bisa mengembalikan senyum Si-hyun hanyalah Tae-hee seorang. Mereka akhirnya bisa berkencan dengan melihat bintang bersama. Dalam hati, Si-hyun mulai takut dengan kebahagiaan mereka yang akan membuat Tae-hee suatu hari akan tahu kebohongannya. Di sisi lain, ayah Si-hyun tak bisa menahan rindu pada ibu Tae-hee yang merupakan mantannya dulu. Sehingga mereka pun bertemu dan memutuskan untuk tidak berpisah lagi. Di waktu yang sama pula, Seju dan Suji yang sedang menghabiskan waktu bersama, malah tak sengaja membuat Suji melihat ayah Si-hyun bersama wanita itu lagi. Akhirnya pun Suji baru tersadar bahwa wanita itu adalah ibu Tae-hee yang sebelumnya ia lihat di kampus. Keesokannya di kafe, Si-hyun mencoba menyelesaikan lukisan wajah Tae-hee. Dan ibu Tae-hee yang kebetulan ada di sana, memuji kemampuan Si-hyun tanpa mengenali rupa anaknya yang sedang dilukis saat itu. Ayah Si-hyun lagi-lagi memarahi anaknya atas tuduhan penggunaan obat-obatan yang tidak ia lakukan. Di kesempatan itu, Si-hyun menyindir wanita yang sedang ditemui ayahnya.
Perkataan kasar itu sontak mendapat kemarahan dari ayahnya. Mendengar rumor palsu tentang Si Hyun, Tae-hee pun berusaha menghiburnya. Di pagi hari, Si Hyun mengajak Tae-hee yang terlihat sangat capek untuk berolahraga bersama. Olahraga itu akhirnya diakhiri Tae-hee dengan menyelamatkan Si Hyun dan melukai tangannya. Lagi-lagi, Suji harus melihat ibunya yang dimanfaatkan oleh bisnis ayah Si Hyun. Alih-alih memberi nasihat pada ibunya, Suji malah mendatangi ibu Tae-hee dengan berpura-pura menjadi penggemarnya. Suji sengaja memperlihatkan berita pertunangan antara ayah dan ibunya sehingga berhasil membuat ibu Tae-hee terdiam seketika. Di sisi lain, Si Hyun menemani Tae-hee untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Namun di sana mereka malah lebih banyak waktu untuk berkencan. Dalam kesempatan itu pula, Si Hyun meminta satu kartu pengampunan pada Tae-hee. Jika suatu hari ia berbuat salah maka setidaknya Tae-hee harus membiarkan Si Hyun meminta maaf. Tae-hee pun lantas menyetujui hal itu. Tae-hee yang mengenalkan Si Hyun pada minuman tradisional, malah membuatnya kecanduan hingga mabuk berat. Hal ini mengakibatkan mereka harus menginap di sana. Di penginapan itu mereka pun menghabiskan waktu dan bermalam bersama. Di sisi lain, Suji terlihat merindukan kehadiran Si Hyun di tempat persembunyian mereka. Ditemani Seju, ia meluapkan kesedihannya melalui musik. Dan setibanya, Seju menghentikan dan mencium Suji yang lantas menerima penolakan. Keesokannya sebelum pulang, Si Hyun dan Tae-hee kembali menikmati kencan bersama. Di sana pula Tae-hee menceritakan dirinya yang pernah mengalami tabrak lari 2 tahun yang lalu. Mendengar itu Si Hyun langsung mengingat ibunya yang juga meninggal 2 tahun yang sama. Sementara Suji sangat kesal setelah memimpikannya sosok Seju yang menciumnya semalam. Di rumah Tae-hee, Si Hyun menemukan kertas DNA yang pernah diberinya pada Tae-hee. Ia pun sedikit kecewa saat mengetahui bahwa Tae-hee telah membaca kertas itu. Rahasia yang bahkan Seju dan Suji tak tahu itu sebenarnya diharapkan Si Hyun menjadi rahasianya sendiri. Bujukan Tae-hee pun bahkan tak mempan ketika Si Hyun hanya ingin sendiri. Semenjak kejadian itu, Seju dan Suji pun bertemu. Terlihat Suji berusaha bersikap seperti biasa dan mempertanyakan kejadian itu dengan santai. Namun jawaban Seju yang malah mengajak Suji tidur bersama, tentu menuai kemarahan Suji. Di tempat persembunyian mereka, Seju ternyata mengetahui bahwa Si Hyun sedang berpacaran dengan Tae-hee. Taeju yang masih mengira bahwa perasaan Si Hyun tidak tulus untuk Tae-hee, meminta agar Si Hyun cepat berhenti dan memperlihatkan sisi jahatnya lagi. Si Hyun pun berusaha tidak tersudutkan dengan menyetujui perkataan Seju. Setibanya, datanglah Suji dengan penuh kecanggungan melihat kehadiran Seju di sana. Sontak hal ini dinotis oleh Si Hyun yang malah mengira kalau Suji lagi-lagi memukul Seju. Di sana Seju memberitahu bahwa taruhan mereka yang masih berlaku. Si Hyun yang tak ada pilihan lain, kembali bersikap seolah-olah hanya Tae-hee saja yang menyukainya dengan tulus. Dan akan melanjutkan permainannya dengan menyakiti perasaan Tae-hee. Sementara Tae-hee hanya bisa meminta maaf pada Si Hyun melalui sepucuk surat. Keadaan yang semakin kacau ini membuat Si Hyun tak tahu harus berbuat apa lagi. Di sisi lain, ibu Tae-hee mengakhiri hubungannya dengan ayah Si Hyun setelah mengetahui bahwa ia akan menikah. Selama hidupnya, ibu Tae-hee selalu menunggu ayah Si Hyun. Namun jika sekarang juga tidak bisa bersama, maka mereka memang tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Esok harinya, Si Hyun mengajak Tae-hee untuk makan malam bersama. Dan ketika di kampus, Tae-hee mendengar bahwa makan malam itu juga akan dihadiri oleh Suji dan Seju. Karena itu Tae-hee berusaha untuk terlihat cantik. Di bar itu, Suji dan Seju berusaha mendorong Si Hyun untuk mengakhiri permainan mereka dengan memutuskan Tae-hee di sana. Dan benar saja, Si Hyun terus mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Tae-hee tersudutkan. Namun Tae-hee yang mengenal Si Hyun, terus menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura menjadi jahat.
Tetapi pada akhirnya, Si-hyun mengakhiri hubungan mereka dan mengakui bahwa ia tidak menyukai Tae-hee lagi. Suji mengantar Si-hyun pulang dengan keadaan yang terus berdiam diri. Saat itulah Suji melihat kehadiran Tae-hee di gedung Si-hyun. Mendengar Si-hyun yang tak ingin masuk, Suji pun menyetujuinya dan membawanya ke tempat persembunyian mereka. Suji pun mulai ikut sedih melihat Si-hyun yang lebih sakit hati dibandingkan Tae-hee. Si-hyun selama ini dihibur dan berada di sisi Suji dan Seju dan tak peduli apa yang terjadi. Namun saat itu entah kenapa, Si-hyun merasa hatinya tidak seperti dulu lagi. Kata-kata itu lantas membuat Suji pergi begitu saja. Hingga ia menangis ketika sadar bahwa Si-hyun yang ia kenal bukan Si-hyun yang dulu lagi. Sementara itu Kyung-ju yang diantar Seju secara tak langsung malah menerima penolakan. Tae-ju mencoba mencium Kyung-ju agar bisa memastikan perasaan suka Kyung-ju padanya. Tak ingin menjadi canggung, Kyung-ju pun mengatakan bahwa ia memang tak menyukai Seju sebagai pacar melainkan hanya sebatas teman saja. Keesokannya, Suji memberitahu identitas wanita yang dikencani oleh ayah Si-hyun. Dan tentu saja Si-hyun mengenali wanita itu, tanpa tahu bahwa ia adalah ibu Tae-hee. Di malam hari, Tae-hee dan Si-hyun tak sengaja bertemu dalam perjalanan pulang. Di saat Tae-hee mengabaikannya, Si-hyun terus berusaha menahan perasaannya sembari dibelakangi oleh Tae-hee. Sesampainya di rumah, Tae-hee hanya bisa marah-marah sendiri mengingat tingkah aneh Si-hyun. Sementara Si-hyun yakin dengan hubungan mereka setelah melepaskan kalungnya yang sepasang dengan Tae-hee. Melihat ibunya stres akibat bisnisnya, Suji pun memutuskan menemui ayah Si-hyun. Dan di sana Suji mengatakan bahwa ia akan menikah dengan Si-hyun karena lelah melihat ibunya selalu dimanfaatkan. Apalagi mengingat ayah yang telah memiliki wanita lain. Kata-kata itu berhasil membungkamnya dan menemui ibu Suji dengan memberitahu bahwa anak mereka ingin menikah. Sontak kabar itu membuat ibu Suji kaget dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Di sisi lain, Tae-hee bersama mahasiswa lain sedang minum bersama di restoran Seju. Keadaan mabuk Tae-hee membuat Seju menghubungi Si-hyun untuk mengantarkannya pulang. Karena tidak ada satupun orang yang tahu rumah Tae-hee. Dalam perjalanan pulang itu, Tae-hee terus saja menangis dan lelah menanyakan alasan Si-hyun yang telah memutuskannya. Di saat seperti itu, yang bisa dilakukan Si-hyun hanyalah berdiam diri. Sesampainya di rumah, Si-hyun menyempatkan diri merawat luka Tae-hee. Sehingga keesokan harinya, Tae-hee terbangun dan melihat dasternya yang sudah diganti. Dugaannya pun semakin benar ketika melihat kalung yang terjatuh. Tae-hee keluar mencari keberadaan Si-hyun dan mengejar mobilnya. Ia menanyakan alasan Si-hyun melakukan itu di saat hubungan mereka telah berakhir. Tae-hee kemudian mengujinya untuk membuang kalung yang menjadi peninggalan ibunya tersebut jika memang hubungan mereka tidak berarti. Yang tentu saja tak bisa dilakukan oleh Si-hyun. Saat itu pun Si-hyun mengungkapkan bahwa ternyata orang yang pernah menabrak Tae-hee 2 tahun yang lalu adalah ibunya. Orang yang membuat Tae-hee trauma itu, tidak lain adalah pemilik kalung itu. Namun Tae-hee yang merasa dirinya sudah membaik, pada akhirnya membuat mereka baikan dan saling melepaskan rindu. Malamnya, Si-hyun kembali meminta maaf pada Tae-hee dengan menggunakan kartu pengampunannya. Dan Tae-hee mengatakan, jika Si-hyun berbuat salah lagi, maka ia harus memberi ruang bagi pihak lain seolah-olah waktu bisa menyembuhkannya. Di kesempatan itu pula, Si-hyun curhat pada Tae-hee dengan mengatakan bahwa ayahnya tengah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bahkan mendiang ibunya telah mengetahui hal itu. Keesokannya, Si-hyun menemui ibu Tae-hee dan tanpa basa-basi ia mengenalkan dirinya yang sebenarnya. Si-hyun mengungkapkan rasa kesepian ibunya saat masih hidup dulu akibat rasa cinta ayahnya terhadap wanita itu. Mendengarnya ibu Tae-hee hanya bisa meminta maaf pada Si-hyun. Kembali ke 2 tahun yang lalu, ibu Tae-hee terlihat sedang frustasi menunggu kedatangan ayah Si-hyun yang tak bisa dihubungi. Hal ini menyebabkannya beradu mulut dengan Tae-hee yang saat itu ingin pindah sekolah.
Taehi yang berusaha menenangkan pikirannya malah mengalami kecelakaan. Kembali ke masa kini, Taehi tak sengaja hampir ditabrak oleh mobil Suji, yang lantas membuatnya mengingat jenis dan warna mobil itu. Kun Si-hyun menemui ayahnya dan mendengar bahwa Suji ingin menikah dengannya. Segera ia pun pergi ke tempat persembunyian mereka dan mendapat kejutan ulang tahun yang disambutnya dengan wajah datar. Si-hyun dan Suji kembali adu mulut tentang taruhan pernikahan mereka. Karena Si-hyun telah berhasil memutuskan Taehi, maka mereka akan menikah. Tanpa ragu Si-hyun menjawab bahwa ia dan Taehi putus karena ibunya pernah menabrak Taehi di masa lalu. Dan putusnya bukan karena taruhan itu. Melihat tatapan tulus Si-hyun lagi, Suji hanya bisa marah dan berusaha menyadarkan Si-hyun untuk kembali seperti dulu lagi. Pada akhirnya Si-hyun menolak Suji dan memilih bersama Taehi sampai ia dimaafkan. Sementara Seju merasa menjadi paling terbodoh di antara mereka setelah baru tahu taruhan sebenarnya. Sepulangnya di rumah, Ibu Suji memberitahu Suji bahwa Si-hyun bukanlah anak kandung dari ayahnya. Kabar mengejutkan dan menyedihkan itu membuat Suji menangisi kehidupan Si-hyun. Ia pun menelpon Seju untuk mendatangi dan menghibur sahabat malangnya itu. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat Taehi dan Si-hyun yang sedang dipenuhi dengan kebahagiaan. Dalam keadaan menyedihkan itu, untungnya Si-hyun juga hadir menemani kesedihan Suji. Keesokannya di kampus, Seju menemui Taehi bersama Kyungju yang ada di sana. Seju terlihat basa-basi dan menanyakan apakah Taehi merayakan ulang tahun Si-hyun yang lalu dibenarkan oleh Taehi. Seju kemudian menyindirnya bahwa tahun ini adalah tahun pertama mereka tidak merayakan ulang tahun Si-hyun. Padahal dulu mereka selalu bersama dan bersenang-senang. Berbeda dengan sekarang, hanya karena kehadiran orang lain, Si-hyun kini tidak membutuhkannya. Di sisi lain, ayah Si-hyun yang menemui ibu Taehi kembali menerima penolakan. Setibanya, ayah Si-hyun mengalami kecelakaan kecil akibat penyakitnya, sehingga mempertemukan Si-hyun bersama ibu Taehi lagi. Di sana ibu Taehi kembali meminta maaf pada Si-hyun, dan menceritakan bahwa kejahatannya itu telah mendapat hukuman berupa kecelakaan yang terjadi pada anaknya. Cerita yang tidak asing itu membuat Si-hyun mencoba menghubungi Suji yang ternyata sedang menemui Taehi. Suji yang merasa persahabatan mereka telah rusak akibat Taehi, tanpa ragu memberitahu bahwa ibu Taehi adalah wanita yang ditemui ayah Si-hyun selama ini. Suji pun menambah bahwa ibu Taehi adalah sosok penyebab kematian ibu Si-hyun. Di hari kejadian, ibu Si-hyun ternyata dalam perjalanan menemui wanita yang dicintai oleh suaminya itu. Sontak fakta itu berhasil membuat Taehi terbungkam. Selama ini, yang Taehi tahu hanyalah kesalahan ibunya yang menikahi ayahnya tanpa cinta. Namun ternyata ibunya juga penyebab kematian ibu dari lelaki yang dicintai Taehi. Rasa benci Taehi itu semakin besar setelah sadar bahwa bukan hanya dia dan ayahnya yang menderita selama ini akibat perbuatan ibunya itu. Di sisi lain Si-hyun akhirnya mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu Taehi. Ketidakjujuran Suji itu lagi-lagi mengundang kemarahan Si-hyun. Apalagi ketika ia tahu bahwa Suji telah memberitahu Taehi. Suji lagi-lagi dibuat kecewa ketika Si-hyun mengatakan bahwa tidak ada lagi ikatan persahabatan antara mereka. Di saat seperti itu, satu-satunya sandaran Suji hanyalah Seju seorang. Sementara, takdir kejam mereka tentu membuat Taehi mencoba menghindari Si-hyun sebisa mungkin. Walau pada akhirnya Si-hyun tetap menemukannya. Si-hyun mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka dengan kata-katanya. Tetapi Taehi yang tahu akhir dari hubungan itu pada akhirnya meminta maaf dan memutuskan hubungan mereka. Perpisahan itu membuat Taehi semakin yakin ketika ia pindah rumah. Sementara Si-hyun telah merindukan sosok Taehi yang selama ini mewarnai hidupnya. Keesokannya ibu Taehi menemui anaknya yang tak bisa dihubungi. Lelah dengan sikap ibunya,
Taehi pun memberitahu bahwa pria yang ibunya cintai itu adalah ayah dari pacarnya. Taehi menyalahkan hubungan gagalnya itu pada ibunya dan memohon untuk pergi dari hidup Taehi. Ibu Suji melihat data medis ayah Si-hyun yang menderita tumor otak. Dari situ ayah Si-hyun menginginkan untuk membatalkan pernikahan mereka agar tidak membebani siapapun atas penyakitnya itu. Di sisi lain, Seju merindukan persahabatan mereka bertiga, di mana ia pertama kali memperkenalkan istananya pada kedua temannya itu. Namun pada akhirnya persahabatan itu rusak hanya karena satu taruhan yang melibatkan perasaan. Taehi mengurus asramanya di bagian yayasan milik Ibu Suji. Dan di rumah sakit itu ia melihat Ibu Suji yang sedang menyadarkan pasien. Namun setibanya, suara dan kata-kata Ibu Suji sebagai dokter mengingatkan Taehi pada hari kecelakaannya. Taehi pun dengan cepat menanyakan kejadian itu pada Ibu Suji. 2 tahun lalu Taehi berjalan-jalan setelah bertengkar dengan ibunya. Dalam perjalanan itu ia menemukan Ibu Si-hyun yang dalam keadaan tidak sehat. Taehi yang tak membawa HP berusaha mencari bantuan untuk memanggil ambulan. Namun ia malah mengalami kecelakaan. Di sana, Ibu Suji yang ingin menjemput Ibu Si-hyun hanya bisa menyuruh Taehi untuk menunggunya, namun ia tidak pernah kembali. Di malam yang gelap dan dingin itu, Taehi berusaha bangun sendiri dan malah menyebabkan kondisinya semakin parah. Di masa sekarang Taehi menceritakan semuanya pada Ibu Suji. Dengan kemarahannya saat itu, Ibu Suji mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain karena pasiennya yang harus berada di rumah sakit malah keluar berkendara. Perkataan itu membuat Taehi sadar bahwa wanita yang sakit itu adalah Ibu Si-hyun. Satu-satunya yang diinginkan Taehi hanyalah ingin Ibu Suji mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Tak sengaja Suji melihat ibunya yang terguncang ketika Taehi keluar dari ruangannya. Di sana Suji hanya bisa berusaha menenangkan ibunya tanpa tahu apa yang terjadi. Sementara Taehi yang kini tahu kebenarannya akhirnya bisa menemui dan memberitahu Si-hyun kejadian itu. Dan pada akhirnya hubungan mereka mulai membaik. Suji yang melihat Taehi dengan marah menanyakan kejadian yang menyebabkan ibunya jadi seperti itu. Pertanyaan itu juga dibalas oleh kemarahan Taehi yang ingin agar Suji bisa mendengarnya langsung dari ibunya. Tepat saat itu, Si-hyun datang dan berusaha melindungi Taehi. Suji yang belum tahu apa-apa malah terus membentak Si-hyun. Si-hyun pun memperingati Suji untuk berhenti menghalangi hubungannya dengan Taehi. Kemarahan Suji yang meledak itu hampir membuatnya menabrak Taehi dan Si-hyun. Kelakuan berlebihan Suji malah hanya kembali membuatnya berada di situasi menyedihkan. Dari situ Suji pun akhirnya menyimpulkan bahwa persahabatan mereka itu benar-benar telah berakhir. Saat itu hanya saja seorang laki yang bisa mendatangi dan mengkhawatirkan Suji. Seju pun berjanji bahwa ia tak akan pernah meninggalkan Suji. Namun kehadiran mereka berdua di tempat itu tetap saja membuat Suji kesepian. Seju pun lagi-lagi menghiburnya bahwa ia akan ada di sisi Suji meski terasa kesepian. Padahal dalam hati Seju, ia selalu merasa sendiri semenjak melihat kemesraan Suji dan Si-hyun di masa lalu. Si-hyun menemui Ibu Suji dan meminta penjelasannya, yang pernah memberitahu bahwa Ibu Si-hyun adalah pelaku tabrak lari tersebut. Dari penjelasan, terkuaklah bahwa Ibu Suji adalah orang yang memberitahu Ibu Si-hyun bahwa suaminya akan pergi menemui wanita lain. Karena itulah Ibu Si-hyun pergi dalam keadaannya yang masih sakit. Diam-diam di luar, Suji mendengar pembicaraan mereka yang akhirnya tahu pelaku sebenarnya dari tabrak lari itu. Meski Suji sangat rapuh mendengar fakta itu, namun ia mencoba tetap tegar di depan ibunya. Di sisi lain, Si-hyun mendapat tes DNA antara ia dan ayahnya. Di mana ternyata, Si-hyun adalah anak kandung dari ayahnya itu. Si-hyun pun langsung tahu bahwa ini adalah kelakuan ibunya yang berusaha ingin menyakiti ayahnya. Kelegaan Si-hyun terhadap masalah yang dihadapinya mulai membuatnya percaya diri menemui dan menggoda Taehi. Di sana yang Si-hyun inginkan adalah agar Taehi bisa kembali ke apartemennya. Dan keinginan itu berhasil dipenuhi oleh Taehi.
Sihyun kemudian menemui ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Di sana ia memberitahu bahwa setelah ayahnya sembuh ia akan pergi ke luar negeri bersama neneknya untuk mengejar mimpinya sebagai pelukis. Karena itu Sihyun meminta pada Tae-hee untuk bisa menghabiskan waktu seharian bersamanya. Tak tahu apa-apa Tae-hee pun hanya bisa menyetujuinya saja. Keesokannya mereka berkencan sesuai kemauan Sihyun sebisa mungkin. Sihyun mencoba membuat beberapa kenangan berupa foto bersama Tae-hee. Di waktu yang sama, Seju dan Suji kembali menguatkan diri satu sama lain tanpa kehadiran Sihyun lagi. Di sana Suji memberitahu Seju bahwa ia akan pergi ke luar negeri. Tentu saja hal ini menyakitkan Seju dan memohonnya untuk tinggal agar mereka tidak berpisah. Setelah berkencan, Sihyun yang berencana memberitahu Tae-hee kesalahan terbesarnya selama ini, yaitu game taruhan cinta yang dilakukannya bersama Seju dan Suji. Namun di waktu itu, Seju cuma mendatangi Sihyun untuk membujuknya kembali bersamanya dengan Suji untuk kembali menjadi teman seperti dulu lagi. Tanpa ragu Sihyun langsung menolaknya dan hanya mampu meminta maaf. Kemarahan Seju itu sontak membuatnya memanggil Tae-hee, dan mengungkapkan bahwa selama ini Sihyun yang telah menipunya. Tae-hee yang tak percaya, akhirnya dibawa Seju ke tempat persembunyian mereka. Di sanalah Tae-hee melihat semua rencana sempurna Sihyun untuk mendekatinya selama ini. Sakit hatinya bertambah ketika menyaksikan video Sihyun yang terus mengejek dan menghinanya. Tae-hee menanyakan alasan mereka melakukan itu padanya. Dan dengan arogannya, Seju menjawab bahwa tidak ada alasan khusus mereka memilih Tae-hee sebagai mainan. Namun karena Tae-hee adalah cinta pertama Kyung, maka alasan mereka yang lebih tepat hanyalah kebetulan semata. Awalnya permainan ini akan cepat berakhir jika Sihyun tidak lagi menemui Tae-hee secara diam-diam. Alasan Seju memberitahukan ini semua, hanya karena ingin mengingatkan Tae-hee bahwa dia adalah alasan persahabatan mereka bertiga hancur. Dan ini akan menjadi hukuman terberat Sihyun yang telah meninggalkan mereka. Pada akhirnya, Tae-hee harus mendengar kebenaran itu bukan dari mulut Sihyun. Mendengar semua kemarahan, kekecewaan dan kesedihan Tae-hee, Sihyun hanya mampu berulang kali mengungkapkan perasaan tulusnya dengan air mata beserta permintaan maafnya. Menyukai Tae-hee dengan tulus adalah di luar rencana Sihyun. Untuk itu Tae-hee menggunakan perasaan itu untuk menyakitinya dengan tak ingin melihat wajah Sihyun lagi. Kesempatan jujur yang diambil Seju tentu membuatnya marah. Sementara Tae-hee hanya memiliki satu tujuan yaitu rumah ibunya. Seju mengunjungi rumah Suji dan memberitahu semua kejadian itu padanya. Namun Suji malah berkata, akan bilang bahwa kelakuan Seju itu adalah suruhan darinya. Di waktu itu, Pak Hae-jong yang merupakan tunangan Keyong memutuskan kabur dari rumah, setelah hubungannya dengan pacarnya bernama Anjo ditentang oleh ibunya. Tae-ju pun membawa mereka ke tempat persembunyian itu, sementara Kyung berjanji pada ibu Tae-jong bahwa ia akan mencari keberadaan tunangannya itu. Ayah Sihyun akan dioperasi yang mengambil waktu sehari. Suji pun menemui Sihyun dan memberitahu bahwa kejadian itu adalah suruhannya. Karena itu, ia tak ingin Sihyun membenci Seju, namun pada akhirnya kebohongan Suji itu tidak berarti bagi Sihyun. Karena menurutnya mereka bertiga ini adalah monster yang tak memiliki rasa simpati pada siapapun karena mengingat kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu. Untuk itu, Sihyun ingin agar mereka tidak lagi bertemu. Dan jika itu terjadi maka Sihyun ingin mereka berpura-pura tidak saling mengenal lagi. Tae-hee yang tak ingin berbicara dan terus tutup mulut membuat ibunya memanggil ayahnya. Di sana pun Tae-hee mengatakan bahwa ia akan ikut ayahnya kembali ke Jerman. Tae-hee pun mulai bangkit dengan menemui Suji. Di sana Tae-hee menyadarkan perbuatan Suji itu yang pada akhirnya malah menyakitinya. Seperti telah kehilangan Sihyun dan perbuatan masa lalu ibunya yang telah terungkap. Tae-hee lalu berkata bahwa ia tak akan pernah memaafkan Suji namun sebaliknya ia akan berusaha untuk melupakannya. Di sisi lain, Keyong yang telah mendapatkan alamat keberadaan tunangannya yang didapatkan setelah melacak HP-nya. Namun ketika ia memberi kabar itu, Ibu Hae-jong malah memutuskan pertunangan mereka. Karena merasa hampa setelah kaburnya anak tercintanya itu.
Hal ini menyebabkan Keong dimarah dan diremehkan oleh ayahnya sendiri. Karena itu, Keong merencanakan sesuatu dengan membawa bawahannya dan kakak dari tunangannya bernama Park Kyu Jong ke alamat tempat Hye Jong berada. Di sana pun Anjo disiksa oleh Keong akibat pertunangannya yang dibatalkan. Tepat saat itu, Keong mendapati papan tulis yang berisikan rencana untuk membalas dendam padanya, berupa mencampakkan Tae-hee dan menghancurkan pertunangannya. Kehadiran Seju di sana dengan sekejap membuatnya tak berdaya, sehingga Keong memanggil Si-hyun. Kemarahan atas rencana tiga sahabat itu, membuat Keong mengeluarkan Hye Jong, pacarnya dan kakaknya. Diancam untuk tidak melapor polisi, Hye Jong pun hanya bisa menelpon Tae-hee yang merupakan guru lesnya dulu. Agar Seju bisa dilepaskan, Si-hyun pun bersedia menerima pukulan dari Keong. Tae-hee menelpon Keong untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Keong pun lantas mengungkapkan bahwa Si-hyun selama ini mempermainkan mereka dan sedang memberinya pelajaran. Mendengar jeritan Si-hyun, Tae-hee pun memutuskan untuk datang ke tempat itu. Kerusuhan yang terjadi di sana, tentu membuat Tae-hee kaget dengan wajah asli Keong dan menyebutnya telah melakukan kejahatan. Tae-hee pun melaporkan hal ini pada polisi yang lantas menuai kemarahan besar dari Keong. Tak sanggup melihat Si-hyun yang dipukul, Tae-hee pun berusaha melindunginya yang malah membuat keadaan Si-hyun semakin parah. Kejadian itu membuat Keong berhasil melarikan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Keesokannya, Keong mendatangi rumah Suji dan memperlihatkan kejahatannya itu. Keong pun mengatakan bahwa ini dikarenakan oleh rencana Suji yang pada akhirnya melukai dua sahabatnya itu. Suji akhirnya melihat keadaan Di-hyun yang sedang dalam koma dan ia pun tak kuasa menahan tangisnya. Keadaan itu membuat Suji ingin mengakhiri semuanya, hingga membuatnya berhalusinasi dan ditemukan ibunya dalam keadaan kritis. Seju pun hanya bisa menangis minta maaf pada Suji karena tidak mampu melindunginya. Ayah Si-hyun yang sedang dalam proses pemulihan itu baru mendapat kabar tentang anaknya. Ia pun akhirnya mendengar fakta bahwa Si-hyun memang benar adalah anak kandungnya. Sementara Seju memutuskan untuk pergi dari kehidupan kedua sahabatnya itu. Tae-hee masih setia menunggu Si-hyun yang belum siluman. Sambil terus berbicara sendiri, tak lama kemudian Tae-hee menumbuhkan lukisan bersama pengakuan panjangnya tentang semua kebohongan dan taruhannya itu. Semua perkataan tulus Si-hyun membuat Tae-hee menangis dan memohon agar Si-hyun cepat bangun. Di waktu yang sama, Suji yang telah membaik harus menerima kenyataan yang mana Seju sudah tidak ada lagi di sisinya. Harapan Suji saat itu hanya ingin Seju bisa baik-baik saja. Keesokannya, Tae-hee akhirnya mendapatkan kabar bahwa Si-hyun telah sadarkan diri. Namun Tae-hee memilih untuk tidak menemuinya. Baginya, itu adalah pilihan terbaiknya agar mereka tidak lagi saling menyakiti. Sesuai rencana awal, Tae-hee tetap mengikuti ayahnya pulang ke Jerman. Sebelum kepergiannya, Tae-hee akhirnya memaafkan ibunya karena telah sadar bahwa manusia tidak bisa mengendalikan hatinya. Dan 5 tahun pun telah berlalu, Suji dan Seju yang terpisah tetap merayakan ulang tahun Si-hyun sendirian. Sementara Tae-hee disuguhkan dengan dunia kerjanya sebagai arsitektur. Di hari melelahkannya akibat kliennya, Tae-hee pun tak lupa merayakan hari ulang tahun Si-hyun sendirian juga. Di sisi lain, Ibu Suji telah keluar dari dunia bisnis dan menggunakan pengetahuan kedokterannya dengan menjalani kehidupan sebagai sukarelawan. Kemudian Taeju ternyata kini mengelola restoran di Jepang dengan penampilan yang sangat terlihat dewasa. Di malam yang tenang itu, Seju tiba-tiba kedatangan sosok wanita yang sangat dirindukannya. Yang tidak lain adalah Suji. Suji yang mendapat alamat itu dari Si-hyun tentu disambut dengan pelukan hangat dari Seju. Sementara Tae-hee akhirnya menemui kliennya setelah pembangunan gedungnya telah selesai. Masuknya di gedung itu membuat Tae-hee melihat banyak lukisan yang sangat tidak asing baginya. Dan yang benar saja,
Ternyata klien Taehi adalah Si Hyun yang kini sukses dengan jalannya sendiri. Pada akhirnya mereka kembali bertemu di saat luka itu telah sembuh. Kerinduan yang telah lama dipendam, akhirnya membuat mereka memulai semuanya dari awal. Dan film pun selesai. Demikian alur cerita film untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi dan cerita menarik terbaru lainnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.